Yo, minasan! Chapter 1154 One Piece telah rilis dengan judul Bahkan Tidak Bisa Mati. Di mana pada chapter kali ini, kita akhirnya melihat Rocks disebek. Tapi, mengapa Sebek melakukan hand sign seperti ini ya, minasan? Apakah dia adalah pengguna OP-OP Nomi sebelum Law? Kita analisis di akhir review nanti ya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1154 One Piece dengan judul Anak Oniyamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-38. Tolong pergi mengunjungi makam pahlawan yang lahir di West Blue dan dibesarkan di Ringo. Tertulis pada panel awal masa lalu Elbaf. Chapter pun dimulai di mana kita dijelaskan bahwa 63 tahun yang lalu Jarul harus kehilangan rekannya. Itu karena Jorul harus tewas terbunuh oleh tangan seorang gadis muda yang bernama Lin Lin. Dia hanya manusia biasa, namun bisa menghancurkan sebagian besar desa raksasa. Kelak dia akan menjadi seorang Yonko dan mendapat julukan sebagai Big Mom. Dan pada tahun yang sama, Elbaf menghadapi serangkaian tragedi, bencana demi bencana. Mulai dari kebakaran mendadak, badai angin, dan gelombang dingin yang menghancurkan hasil panen. Bahkan, cuaca abnormal juga menghentikan penangkapan ikan para pelayan. Hal tersebut membuat Elbaf yang dulu megah, kini jatuh ke dalam kelaparan minasan. Di sisi lain, Astrid memarahi pengawalnya. Menurutnya, Elbaf dikutuk karena mereka semua gagal membunuh Loki. Namun, pengawal tersebut masih beranggapan jika itu hanya kebetulan saja. Tiba-tiba, Loki pun muncul dengan cara mendorong dinding hingga hancur, membuat Astrid berteriak ketakutan serta menyuruh pengawalnya untuk segera membawa Loki pergi dan tidak membiarkan monster itu mendekatinya lagi. Loki yang ditahan oleh dua pengawal raksasa pun hanya bisa menangis karena dia sangat ingin pergi ke ibunya. Namun sayangnya, Astrid justru menyuruh para pengawal untuk mencongkel mata Loki karena jika dibiarkan, maka kutukannya akan tumbuh hingga menyebabkan kehancuran di Pulau Elbaf. Kita pun melihat bagaimana anak kecil yang kelaparan, namun ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena roti yang mereka makan tadi adalah yang terakhir. Para raksasa bahkan ingin merampok manusia di pulau lain. Karena itu sudah menjadi bagian dari sejarah Elbaf. Tapi raksasa lain mengingatkannya jika penjarahan seperti itu hanya akan membuat malu pulau Elbaf. Karena seperti itulah hukum saat ini. Pada akhirnya, para raksasa pun saling bertikai antar desa hanya untuk makanan. Insiden itu membuat masa tersebut semakin parah dan berdarah minasan. Membuat negeri Elbaf diliputi kekacauan dan penderitaan yang menghancurkan semangat para raksasa. Salah satu raksasa mengingat jika ada pangeran kecil yang lahir di kastil. Itu adalah pangeran yang telah dikutuk. Dia pun mendatangi rumah Ida lalu memberitahu Hairudin jika saudaranya telah menghancurkan Elbaf dengan kutukannya. Hairudin sebagai kakak laki-lakinya harus bertanggung jawab sebagai korban persembahan. Mendengar itu, tentu saja Ida tidak menerimanya. Dia memberitahu raksasa tersebut jika Hairudin adalah anak yang manis dan akan menjadi raksasa berumur paling panjang di dunia. Namun, raksasa itu justru mencekik leher Ida lalu menyuruhnya untuk diam. Karena Ida bukanlah siapa-siapa selain orang luar yang telah merayu Harald. Sekalipun merasa kesakitan, Ida tetap meneriaki raksasa tersebut agar pergi ke neraka. Karena Ida sangat mencintai negeri Elbaf. Di saat Hairudin ingin menyerang raksasa tersebut, tiba-tiba Harald muncul dan menghantam raksasa itu hingga terhempas ke tanah minasan. Hairudin dan Ida pun menangis bahagia melihat kedatangan Harald. Kemudian Harald mengingatkan para raksasa agar mereka tidak saling bertarung. Lalu Harald memberitahu mereka semua jika kabar mengenai kelahiran Loki
serta kelaparan yang melanda Elbaf telah diketahui olehnya. Harald sedang membangun hubungan diplomasi dengan berbagai bangsa. Ketika kabar itu datang, para sekutu-sekutu Elbaf langsung bertindak tanpa ragu. Mereka memuat bertonton makanan dan persediaan untuk dikirim ke pulau Elbaf. Harald bahkan memberitahu para raksasa jika manusia mungkin bertubuh kecil, tapi tidak dengan tekadnya. Bangsa-bangsa sekutu Elbaf itu bersatu untuk memastikan jika para raksasa mendapat cukup banyak makanan agar bisa kenyang dan memuaskan perut raksasa mereka. Sehingga para raksasa harus menerima bantuan tersebut dengan penuh rasa terima kasih. Maka, makanlah sepenuh hati dengan rasa syukur, lalu ingatlah jika dunia kecil ini adalah milik bersama. Kita pun melihat beberapa kapal yang muncul di perairan Pulau Elbaf membawa persediaan makanan yang begitu banyak minasan. Harald juga mengingatkan jika para manusia yang baik itu suatu hari kesulitan, maka sudah menjadi tugas para raksasa untuk membalas budi dengan sepenuh tenaga. Di sisi lain, Ratu Estrid pun meninggal. Bahkan, sesaat sebelum nafas terakhirnya, Estrid terus menyatakan bahwa wabah yang menimpa Pulau Elbaf disebabkan oleh kutukan Loki. Hal tersebut membuat para raksasa percaya jika kematian Ratu Estrid adalah bagian dari kutukan Loki minasan. Terlihat Raja Harald yang menangisi kematian istrinya. Beberapa saat kemudian, Harald menggendong Loki, tapi Loki sudah tidak tersenyum lagi. Itu disebabkan karena penolakan dan rasa benci di sekitar Loki yang membuatnya berhenti berharap untuk dicintai dan mencintai siapapun, termasuk ayahnya sendiri. Ketika Harald memeriksa mata Loki, para dokter lantas berkata jika Loki lahir dengan kondisi mata yang dia bisa melihat, tapi wah, sepertinya kita masih harus menunggu penjelasan mengenai mata Loki ya minasan. Bahkan Harald yang sibuk tidak paham mengapa Loki tidak ingin tersenyum kepadanya. Harald lalu menganggap jika itu adalah efek dari kehilangan ibunya. Di sisi lain, diplomasi Harald akan segera membuahkan hasil dan musim dingin yang menyelimuti Pulau Elbaf akan segera berakhir. Harald pun menunjuk kakak laki-laki Estrid untuk mengurus Loki. Namun tampaknya dia juga tidak menyukai Loki minasan. Panel lalu berpindah di mana Ida membuka bar di dunia bawah sehingga Hairudin mengingatkan ibunya jika di dunia bawah itu sangatlah berbahaya. Namun Ida menjelaskan jika garis pantai membuat area tersebut terpisah sehingga binatang buas tidak akan bisa mendekat. Ida juga mengingatkan anaknya yang harus latihan bersama Elbow di desa barat. Kemudian mengatakan bahwa bar miliknya akan menerima semua pelanggan, entah itu nelayan, orang terdampar, hingga bajak laut. Lalu, 56 tahun yang lalu di rumah Jarul, di mana Jarul bertanya pada Harald apakah dia ada di tempat ketika insiden Reverie terjadi. Harald pun mengiyakannya. Itu karena temannya adalah salah satu raja yang diundang, di mana temannya tersebut menyelundupkan Harald sebagai salah satu pengawalnya. Sehingga Harald tidak bisa mencari informasi yang dia inginkan tanpa membongkar penyamarannya. Jika saja pembunuhan tersebut tidak terjadi, mungkin Harald sudah ketahuan. Jarul pun berkata, jika Harald tertangkap, itu adalah hal yang paling kecil untuk dikhawatirkan. Kemudian Jarul bertanya, apakah Harald pernah mendengar kisah tentang perusahaan palu perang bernama Galira? Harald pun bertanya balik, bukankah mereka adalah kelompok pembuat kapal raksasa yang bersenjata palu perang dan hanya sebuah mitos? Namun Jarul mengatakan bahwa mereka benar-benar ada. Para galera itu bepergian jauh dan mengirim surat kembali ke Elbaf. Bahkan Jarul sendiri yang menerima surat terakhir mereka, di mana isinya tertulis bahwa mereka semua ditangkap. Ada lebih dari 100 prajurit yang ditawan, termasuk raksasa kuno. Saat Jarul mengatakan itu, kita pun diperlihatkan siluet dari galera yang sangat mirip dengan yang ada di Panghazard ya minasan. Harald lalu bertanya,
Apakah Jarul beranggapan jika yang melakukannya adalah pemerintah dunia? Jarul menjelaskan bahwa pada intinya Galera pernah menghadapi musuh yang kuat sehingga mereka tenggelam ke dasar lautan pada waktu tertentu dalam sejarah. Jarul berterus terang bahwa ada alasan yang lebih dalam mengapa cita-cita Harald belum berhasil. Dan itu sama sekali bukan salah Harald. Mendengar itu, Harald beranggapan jika masih ada kebencian yang tersisa. Kemudian Jarul memberitahu Harald jika ada satu rumor di mana Jarul mendengar cerita tentang pasukan raksasa yang membeku di suatu tempat. Sehingga Jarul beranggapan jika Elbaf dianggap sebagai musuh oleh dunia yang lebih besar. Harald pun paham, namun dia tetap bertekad untuk menghadapi rintangan tersebut. Kemudian di Kastil Aurus, kakak Estrid pun harus tewas karena selalu memaki Loki dan menyediakan makanan sampah, sehingga dia pun dibuang di dunia bawah. Hal itu pun menggemparkan para raksasa lainnya, apalagi Raja Harald sudah kembali berlayar. Lalu 48 tahun yang lalu, di mana desa-desa mulai berkembang sebagai bangsa yang berdiri bersama. Harald mengatakan bahwa mimpinya adalah bergandengan tangan dengan banyak negara lain di seluruh planet ini, sehingga ras raksasa bisa diterima di seluruh dunia yang agung ini. Namun di sisi lain, orang-orang justru menghina Hairudin sebagai anak haram yang dibuang. Apalagi Loki menjadi pewaris sejati di negeri Elbaf. Kita pun melihat bagaimana Loki kecil bersama para binatang buas dunia bawah menyerang desa-desa. Loki berkata, jika Elbaf adalah negara terkuat di dunia, dia tidak butuh orang lemah di Elbaf. Di saat Loki menyerang para warga, Hairudin pun muncul dan mengingatkan Loki jika ayah mereka telah bersusah payah untuk membangun kembali desa-desa Elbaf. Namun, Loki justru bertanya, mengapa Hairudin berpikir bisa memanggil ayah Loki dengan sebutan ayah? Bahkan, Loki tidak paham kenapa semua orang menghormati Harald. Padahal, menurut Loki, ayahnya itu bodoh karena mencoba bersikap baik dengan serangga yang bernama manusia. Mendengar itu, Hairudin pun marah lalu memberitahu Loki jika mereka harus mencoba melihat dari sudut pandang satu sama lain. Bahkan, Hairudin memberitahu Loki agar tidak sombong hanya karena Loki itu besar. Sialnya, karena Loki langsung menghantam Hairudin dengan gadanya sembari berkata bahwa sombong itu adalah hak miliknya. Terlebih lagi, dia adalah pangeran. Bahkan, Loki menegaskan agar Hairudin tidak berani membantahnya. Tiba-tiba, Gerd datang dan ingin menolong Hairudin. Tetapi Goldberg kecil mengingatkan Gerd agar tidak mendekat. Loki akan memukul mereka karena menganggapnya adalah teman Hairudin. Mendengar itu, Gerd pun menghantam Goldberg dan memberitahunya jika Hairudin itu memang teman mereka. Kemudian, Loki melihat bagaimana orang-orang menolong Hairudin. Membuat Loki tertawa sembari berkata bahwa Hairudin begitu menyedihkan sampai Loki ingin muntah. Menurut Loki, mereka semua adalah sekelompok orang lemah yang saling berpelukan. Itu karena darah kotor ibu Hairudin. Para pengawal pun mengingatkan Loki jika itu sudah keterlaluan. Karena bagaimanapun Hairudin juga adalah anak raja. Bahkan Hairudin adalah seorang. Mendengar itu, Loki sangat marah. Loki lantas menghantam pengawal sembari mengatakan untuk tidak menyebut Hairudin sebagai pangeran. Loki pun melanjutkan kesenangannya dengan menyerang desa, menyebarkan rasa sakit dan kehancuran. Namun, tidak ada yang Loki bisa lakukan untuk mengisi lubang di hatinya sendiri. Kita pun melihat bagaimana Loki melompat dari dunia matahari ke dunia bawah. Loki terhempas begitu keras, kemudian dia pun menangis dengan sangat sedih sembari berkata, "Aku bahkan tidak bisa mati." Tiba-tiba ada gunung yang terbelah. Orang itu bertanya, "Ada apa dengan pulau ini? Mengapa tidak ada yang menyambutnya?" Kemudian para binatang buas meraung keras. Lalu ada 4 orang yang mendekati Loki. Salah satu dari mereka berkata, jika itu adalah
anak raksasa. Ini pasti Elbaf. Dan kita pun melihat Shiki yang tertawa melihat Loki. Dia berkata bahwa bocah itu punya wajah iblis yang luar biasa. Terlihat Loki yang berusaha menahan tangisnya minasan. Lalu Oyajin mengatakan bahwa dia tahu itu adalah raksasa. Tapi bukankah dia terlalu besar? Shirohige pun bertanya kepada Loki, mengapa dia menangis? Kita lalu melihat Shiki, Shirohige, Buckingham, dan tentunya Rox di Sebek. Dijelaskanlah bahwa Harald bertemu dengan seorang pria pada 8 tahun yang lalu saat reverie. Orang tersebut telah membunuh seorang admiral markas besar angkatan laut dan lenyap tanpa jejak. Hal itu membuatnya menjadi buronan paling dicari serta membuat pemerintah dunia marah besar. Sebek lalu memberi pertanyaan pada Loki dan harus menjawab iya. Karena Sebek bukan tipe orang yang mau mendengar jawaban tidak. Pertanyaan pertama, apakah ini Elbaf, negeri para raksasa? Yang kedua, apakah Harald ada di sini? Rox di Sebek, calon kapten bajak laut Rox, dan ayah dari Yonko Blackbeard. Tertulis pada panel akhir, legenda telah muncul. Dan chapter 1154 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, jika diperhatikan, di sini Shiki menggunakan 2 pedang ya. Dan sepertinya dia adalah orang terkuat ketiga dari bajak laut Rox. Tapi jarak antara gunung yang terbelah dan posisi Loki itu sangat jauh. Mengapa Sebek dan yang lainnya sudah berada di dekat Loki? Serta hand sign dari tangan kiri Sebek ini sepertinya tidak asing. Sangat mirip dengan Law saat menggunakan Shambles. Apakah Sebek adalah pengguna buah iblis OP Nomi sebelum Law minasan? Dan jika benar, siapa yang diabadikan oleh Sebek? Atau bagaimana jika Sebek tidak mengabadikan siapapun, tapi justru memasukkan jiwanya ke dalam tubuh Kurohige? Jika masih ingat pada chapter 225, ketika Luffy dan Zoro tidak ingin melawan Bellamy, di situ Kurohige bacot mengenai era bajak laut yang tidak akan berakhir. Membuat Nami bertanya, siapa orang itu? Namun Luffy menjawab jika dia tidak tahu. Tapi itu bukan dia. Membuat Nami kebingungan. Kemudian Zoro menjawab jika mungkin itu mereka. Mengisyaratkan jika Kurohige itu memiliki 2 jiwa dan langsung diketahui oleh Luffy serta Zoro pada saat itu minasan. Begitupun pada chapter 577 setelah Kurohige berhasil menghabisi Shirohige lalu mengambil Gura-Gura Nomi, membuat Marco mengatakan bahwa struktur tubuh Kurohige itu tidak normal. Tidak sampai di situ, para Gorosei juga mengatakan jika Kurohige adalah orang pertama yang bisa memakan 2 buah iblis. Sedangkan pada chapter 385, Bluno menjelaskan bahwa efek dari memakan 2 buah iblis, maka tubuh seseorang akan hancur tanpa tersisa. Bahkan, orang seperti Katarina Devon menganggap jika Kurohige itu adalah orang yang spesial. Ini juga menjelaskan mengapa Kurohige tidak pernah tidur sedikit pun. Lantas, bagaimana jika Rox di Sebek masih hidup di dalam tubuh Kurohige? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.